datangkan ahli hukum, datangkan sarjana hukum, datangkan jaksa, hakim agung, siapapun yang ahli dalam bidang hukum, mari debat publik di hadapan masyarakat. Kalau bisa dan masyarakat bisa menilai bahwa Mang Eep ini bersalah, rumah saya yang di Sompi akan diberikan. Saya bersumpah demi Allah bahwa dalam apa yang dituduhkan oleh jaksa terhadap saya, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, demi Allah Mang Eep tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Dalam persidangan yang sangat terbuka, saksi ahli yang didatangkan oleh kejaksaan tidak sedikit pun mengatakan bahwa Mang Eep bersalah, hanya dibokong di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kalau ada yang masih mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, bohong. Negara kita belum menjadi negara hukum yang benar. Kalau negara kita negara hukum yang benar, maka semua yang salah akan diperiksa. Salah satu contohnya, ada kasus di Polda Jabar. Saksi kuncinya sampai saat ini juga tidak dijadikan tersangka. Bahwa ada salah satu yang menelepon ke Dr. Budi, Kepala Dinas Kesehatan. Pak Dr. Budi, Bapak Nujulier, Kedamasian Artos KDPP, Priyogi Artos. Lebih kayunya, can diperiksa ku Kapolda Jabar. Sampai sekarang. Berapa butuh uangnya, kata Dr. Budi, Kepala Dinas Kesehatan itu? 700 juta, waduh terlalu besar, gak ada uang segitu. Kan ada di Bank Nasional Indonesia uang BPJS. Yang menelepon seperti itu, yang mempengaruhi sehingga uang itu keluar, sampai sekarang belum diperiksa, baik sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka. Apa ini negara hukum? Apa yang dituduhkan kepada Mang Eep? Mari kita debat publik di sini. Kalau masih ada orang Subang yang mengatakan bahwa Mang Eep ini korupsi, jangan karena pita, jangan karena dengar. Di sini debat publik, atau kapanpun Mang Eep siap, mau di radio, mau di TV, dimanapun, debat publik. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Anas itu korupsi, karena saya tidak tahu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Bank Senturi itu memang korupsi, 6, sekian triliun, Budi Mulya itu sekarang dihukum, tetapi pembesar lainnya tidak dihukum. Apa ini negara hukum? Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya keluar tidak diam seperti narapidana yang lain. Mantan narapidana yang lain tidak diam, saya mendirikan PASAT Indonesia. PASAT Indonesia itu pengawas aparatur hukum sesat di Indonesia, karena aparatur hukum sesat masih banyak di Indonesia. Saya mendirikan dengan Pak Ali, mana teman saya, di Jakarta, di Cipete, di Jakarta Selatan, mendirikan PASAT Indonesia. Karena apa? Karena hukum di negara ini masih menjadi permainan aparat hukum sesat, sehingga pada saat di penjara Kebonwaru, saya mengarang lagu apa coba? Ampun pemerintah, karena pemerintah belum menegakkan hukum dengan benar. Semua orang harusnya diadili, nggak ada yang disebut deponering itu. Dibebaskan deponering, karena sekarang sudah ada peradilan. Apa karena mereka orang KPK sehingga dideponering, sehingga orang yang mendeponeringkan itu karena takut diperiksa sama KPK? Apa hukum di negara kita? Sementara yang tidak salah banyak yang diperiksa, sementara yang tidak salah banyak dijebloskan ke penjara. Apa hukum? Saya ingin melihat sebagai warga negara keadilan. Kalau Abraham sama itu tidak dideponering, tetapi masuk saja di pengadilan. Benar salahnya di pengadilan yang terbuka. Kalau di Mahkamah Agung, pasal 244 KUHP, saya diputus bebas di pengadilan. Semua lembaga negara harus melaksanakan undang-undang. Pasal 244 itu menegaskan sangat tegas bahwa yang sudah putus bebas di pengadilan tidak boleh lagi diajukan, tidak boleh dihukum lagi, tetapi tidak berlaku untuk Eep Hidayat. Walaupun sudah bebas di pengadilan, tetap saja dihukum. Apa itu bukan sebuah perampokan terhadap jabatan saya sebagai bupati? Apa itu bukan penistaan terhadap rakyat? Dan naiknya dilakukan di zaman modern ini, di mana informasi semua sudah beredar dengan luar biasa. Masih banyak
Oleh karena itu saya ingin menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sekalipun dengan revolusi hukum. Saya ingin katakan yang namanya Artijo Alkostar, Hakim Agung, saya ingin debat dengan mereka. Leopold Luhut Hutagalung, saya ingin debat dengan mereka. Dan saya yakin tidak akan ada yang mau berdebat dengan saya di hadapan publik. Orang-orang yang pernah menuduh saya korupsi, satu pun tidak akan ada yang mau. Tetapi mereka menyebar isu bahwa korupsi agar apa? Agar ketika dihukum masyarakat diam. Saudara-saudara tahu tentang hukum di negeri ini, LHI. LHI itu siapa ya? Yang presiden PKS itu. Katanya disuap 1 miliar, benar nggak? Penyuapnya memang dihukum nggak? Tidak juga. Katanya LHI ini dihukum disuap karena kasus sapi. Orang Departemen Pertaniannya ada yang dihukum nggak? Nggak ada. Itu rekayasa hukum sampai ke arah sana. Katanya Senturi itu pada saat sidang Senturi memutuskan untuk menggelontorkan uang sekian miliar, uang sekian triliun itu, Pak Budiono yang kemudian jadi wakil presiden memimpin rapatnya. Tetapi yang baru dihukum itu Budi Mulya yang sudah lunas seluruh apa yang diberikan kepada Bank Senturi 600 miliar. Apa yang lainnya sudah dihukum pada saat ini. KPK dengan image publiknya seperti benar, tetapi kasus terhadap Wakapolri yang sekarang pada saat itu seprindik bodong dilakukan oleh KPK. Siapapun yang benar saya bela. Tidak boleh yang sekarang jadi Wakapolri pada saat itu diberikan kalau dijadikan tersangka dengan seprindik bodong. Tidak boleh. Tetapi kita salut dengan Budi Waseso yang sekarang tidak menjadi Bareskrim lagi, mempunyai keberanian yang luar biasa, tetapi habis dengan image publik. Jadi ada banyak. Gayus tahu nggak siapa yang nyuapnya? Gayus Tambunan, ada yang tahu siapa yang menyuapnya? Ya. Hantu yang menyuapnya. Kenapa Gayus Tambunan ini disuap oleh hantu? Gayus ini saya pengusaha, ngasih duit ke Gayus. Bukan uang yang sudah masuk ke negara, lalu diambil oleh Gayus. Bukan. Diambil dari pengusaha uangnya, tetapi tidak ada satupun pengusaha yang diperiksa berkaitan dengan pajak. Suap menyuap itu tidak boleh dalam negara. Yang menyuapnya itu harus dihukum, yang disuapnya juga harus dihukum. Gayus itu disuap oleh hantu. LHI juga disuap oleh hantu, tetapi yang menghukum saya bukan hantu, namanya Hakim Agung. Namanya Hakim Agung Artijo Alkostar, Leopold Luhut Hutagalung dan kawan-kawannya. Apa mereka berani berdebat mengatakan dengan dalih hukum, lalu Mahkamah Agung menyatakan Hidayat melawan hukum? Bukan melawan hukum karena saya merasa benar. Kalau merasa benar dihukum, kita akan melawan sampai kapanpun. Karena yang rusak negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya pulang ke Subang, sepanjang hukum belum ditegakkan dengan adil, di rumah saya sedang pesen tiang benderanya, akan senantiasa memasang bendera setengah tiang. Tandanya apa? Matinya hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mereka akan dideponering, dulu ada 2 orang KPK dideponering, sekarang juga dideponering. Saya jadi bertanya, jangan-jangan kasus bansos itu takut Kejagungnya dihukum, takut diperiksa, kan seperti itu. Saya ingin gambarkan hal-hal yang seperti ini. Ada kurang lebih 30% narapidana tipikor korban kesewenang-wenangan, korban diskriminasi, dan korban ketidakadilan. Bapak ingin tahu ada seorang Rebino yang tidak tamat SD. Rebino ini tidak tamat SD. Bersama-sama saya menghuni penjara Sukamiskin. Bahasanya aja babi buja belum benar. Ada pembebasan tanah sutet di sana. Tanah untuk listrik ini. Si Rebino ini kan nggak ngerti apa-apa. SD juga tidak tamat. Disuruh dia untuk keliling, ngundang orang, ngundang masyarakat yang tanahnya ini mau dibebaskan, dikasih uang 3 juta rupiah. Rebino nggak tahu nggak tentang tipikor, tahu nggak tentang uang negara, nggak tahu sama sekali. Dikasih sama panitia keliling-keliling, disebutnya Rebino itu melakukan tindak pidana korupsi. Dihukum 4 tahun yang tidak tamat SD ini. Ini terjadi
masih jauh dari harapan proklamator bangsa Bung Karno. Karena hukum di sini masih diinjak-injak. Yang ngasih duitnya ke Rebino dihukum nggak? Dibebaskan, tidak dihukum. Masa Rebino saja yang dihukum? Ini terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada kami, mari kita berjuang bersama. Kalau ada masyarakat yang dinistakan secara hukum, mari kita berjuang bersama saya, Fasad Indonesia, pengawas aparatur hukum sesat Indonesia, untuk memperjuangkan keadilan hukum. Dana APBD di Subang ini digasak maling. Lebih dari 7 miliar rupiah. Dana APBD Kabupaten Subang yang belum pernah terjadi. Digasak, tetapi kemudian sampai hari ini belum juga dilakukan pemeriksaan. Apa adil? Yang salah dibebaskan, yang benar malah dihukum. Tidak. Nah, oleh karena itu, saya ngarang lagu Ampun Pemerintah di Kebonwaru dalam kerangka itu. Kalau jaksa tidak senang bahwa yang menghukum saya dikatakan sesat, kalau Mahkamah Agung tidak senang bahwa mereka sesat, mari kita debat di publik. Kemungkinan saja ketika mereka tidak senang menggunakan hukum, kita sebagai rakyat mau apa? Mau bisa melawan seperti apa? Mau melawan seperti apa? Tetapi Allah Maha mempunyai perhitungan. Kajati yang pada saat itu memeriksa saya, karirnya bagus, dipindahkan ke Kejaksaan Agung. Izin Allah 3 hari langsung stroke. Setelah stroke, begitu saya masuk ke Sukamiskin, meninggal dunia. Orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu kemudian Wakajatinya diangkat juga itu. Jadi Kajati di Kalimantan. 6 bulan kemudian ditarik ke Kejaksaan Agung. Tidak cukup bagus. Ditarik ke Kejaksaan Agung, 6 bulan kemudian pensiun dan akhirnya meninggal. Wakajatinya luar biasa. Yang pada saat saya diperintah